Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing cara membuat lidah tas dengan menggunakan frame half moon frame seperti ini. Simak terus videonya ya. Ini adalah badan tasnya. Di sini saya menggunakan SC memutar tanpa slip stitch atau sistem obat nyamuk. Dan menggunakan alas persegi panjang. Ini adalah penanda dari awalan waktu merajut. Semakin tinggi badan tas, penandanya akan semakin mundur. Selanjutnya kita ambil tengah-tengah dari tasnya. Kemudian kita kasih penanda di bagian kanan dan kirinya. Seperti ini, bagian kanan dan kiri tasnya kita kasih penanda untuk menentukan bagian tengah-tengahnya. Selanjutnya, dari tengah-tengah ini kita hitung 8 mundur, kita kasih penanda, begitu juga dengan sebelahnya. Seperti ini hasilnya setelah dikasih penanda. Dari penanda yang tengah ini mundur 8 stitch. 1 2 3 4 5 6 7 8 pas di penandanya. Begitu juga dengan yang sampingnya. Dari penanda yang warna kuning ini maju 8 stitch sampai di penanda warna biru. Jumlah stitch keseluruhan ada 17 stitch atau 17 SC. Sama dengan bagian alasnya. Begitu juga dengan bagian yang sebelahnya. Untuk bagian tengah diusahakan jumlah stitchnya itu sama. Jadi memudahkan untuk menghitungnya dan merajutnya nanti. Langkah selanjutnya, kita ukur bagian dalam dari frame-nya. Kurang lebih 14 cm. Selanjutnya, kita ukur badan tasnya untuk menentukan letak dari lidah tasnya. Selanjutnya, kita ukur badan tasnya untuk menentukan letak lidah dari tasnya. Langkah selanjutnya, kita rajut sampai di batas letak dari lidah yang akan kita buat. Untuk jumlah skipnya itu tidak harus sama karena tarikan setiap orang dalam merajut itu berbeda-beda. Ada yang tarikannya kencang, ada yang tarikannya longgar. Jadi disesuaikan ya teman-teman. Selanjutnya kita buat satu rantai. Kita putar rajutan dan kita buat SC back loop untuk di row yang pertama atau di lidah yang pertama. SC back loop yaitu satu helai benang di bagian belakang. Kalau SC biasa di jarum itu ada 2 helai benang. Kalau SC back loop yang kita ambil 1 helai benang di bagian belakang.
Kalau SC front loop, yang kita ambil satu helai benang di bagian depan. Kita buat sampai di ujung atau di batas yang sudah ditentukan. Kalau di depan kita skip 2 lubang, di belakang juga kita skip 2 lubang. Seperti ini row 1 untuk bagian lidahnya. Ini adalah row yang pertama di bagian lidah tas. Selanjutnya kita buat satu rantai, kita putar rajutan di bagian row yang kedua atau di tingkat yang kedua ini kita buat SC front loop. SC front loop yaitu kita ambil satu helai benang di bagian depan. Untuk bagian lidahnya ini kita buat sebanyak 5 tingkat. Untuk row yang ganjil kita buat SC back loop. Untuk row yang genap kita buat SC front loop. Kita buat sampai di ujung. Setiap naik kita buat satu rantai dan kita buat sebanyak 5 tingkat. Seperti ini hasilnya. Ini row yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Seperti ini kalau ditutup atau waktu dijahit nanti hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menutup rajutan dengan membuat satu rantai dan kita sisakan benang yang agak panjang untuk menjahit lidah tasnya nanti. Selanjutnya kita akan membuat bagian sisi yang satunya. Prosesnya sama, kita buat SC back loop untuk row yang pertama di bagian lidah tasnya. Kita ambil benang, kemudian kita buat satu rantai, dan kita buat SC back loop di lubang yang sama.
Dan sisa benangnya kita ikutkan memutar waktu merajut, biar hasilnya lebih rapi. Untuk prosesnya sama, di row yang pertama kita buat SC back loop. Untuk row yang kedua kita buat SC front loop, atau di bagian row ganjil kita buat SC back loop. Di row yang genap kita buat SC front loop. Dan kita buat sebanyak 5 tingkat. Selanjutnya kita satukan atau kita jahit untuk bagian lidahnya. Di bagian awalan harus kita jahit yang kuat, begitu juga dengan bagian akhirnya nanti. Di sini kita ngikuti arah yang ini, biar rapi dan sejajar. Untuk di bagian belakang yang kita ambil adalah 1 helai benang saja, biar hasilnya lebih rapi. Kita jahit pelan-pelan, nanti setelah dapat 5 lubang atau 6 lubang, nanti akan ketemu sendiri feelingnya waktu menjahit. Kita menjahitnya selang-seling. Sistem jahit jelucur, tapi jelucur pendek. Kalau dirasa hasilnya kurang pas, untuk bagian skipnya ini bisa kita kurangi. Jadi sebelum dijahit, kita pasangkan dulu atau kita paskan dulu dengan besi bagian dalamnya. Kalau kurang pas, kita ulangi lagi prosesnya.